Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen dan Bapak Guru Pamong untuk menampilkan presentasi. Monggo. Yang pertama adalah jurnal refleksi. Di sini jenis pembelajaran dan komponen refleksi. Yang pertama dari LK 1.1 identifikasi masalah, kegiatan apa yang belum dilaksanakan, diskusi yang efektif dan efisiensi belum berjalan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, diskusi dalam kelompok kerja dan mempresentasikannya. Kemudian yang ketiga, apa upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, berkomunikasi yang lebih aktif lagi di grup PA dan forum LMS, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, mempertimbangkan segala masukan, saran, serta motivasi dari dosen dan rekan guru untuk mendapatkan input solusi dan cara mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, kegiatan yang belum dilaksanakan, menyamakan persepsi yang real untuk bereksplorasi, kegiatan yang sudah dilaksanakan, mempresentasikan penyebab masalah, upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan adalah berkomunikasi yang lebih aktif lagi dan intensif di grup WA maupun di forum LMS. Kemudian apa yang akan dilaksanakan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, mempertimbangkan segala masukan, saran, serta motivasi dari dosen dan rekan guru untuk mendapatkan cara mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dari LK 1.3 penentuan penyebab masalah, kegiatan apa yang belum dilaksanakan, menyamakan persepsi untuk penentuan penyebab masalah, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, mempresentasikan hasil kerja kelompok dan telah mendapatkan umpan balik dari dosen dan guru Pamong, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, berkomunikasi yang lebih aktif dan intensif lagi di grup PA maupun di forum LMS, upaya yang apa yang akan dilaksanakan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan, mempertimbangkan segala masukan, saran, serta motivasi dari dosen dan guru kamu. Kemudian dari LK 1.4, masalah terpilih yang akan diselesaikan, kegiatan apa yang belum dilaksanakan, merevisi penentuan penyebab masalah. Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, menentukan dua masalah yang jadi skala prioritas. Yang ketiga, upaya apa yang dilaksanakan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, memanfaatkan forum LMS, forum diskusi di LMS. Yang keempat, apa upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, mengeksplorasi masalah yang jadi skala prioritas untuk mencarikan alternatif solusi. Kemudian dari LK 2.1, kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Yang pertama, menentukan solusi masalah. Yang kedua, memaksimalkan wawancara dengan pakar atau ahli. Yang ketiga, menyempurnakan revisi tugas. Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Seluruh kegiatan di LMS telah dilakukan, mulai dari pengantar, eksplorasi alternatif solusi, presentasi, dan penguatan alternatif solusi. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, menunggu petunjuk dan pengarahan dari dosen melalui LMS, dan juga mencari informasi yang lebih banyak lagi tentang alternatif solusi dari pakar dan ahli. Yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan, semaksimal mungkin mengupgrade pengetahuan dalam memaksimalkan kajian literatur dan hasil wawancara pada kegiatan alternatif, eksplorasi alternatif solusi. Kemudian dari LK 2.2, penentuan solusi, kegiatan apa yang belum dilakukan? Yang pertama, membuat rencana aksi. Yang kedua, menyempurnakan revisi tugas. Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Seluruh kegiatan di LMS telah dilaksanakan, mulai dari pengantar penentuan solusi,
presentasi dan penguatan alternatif solusi 1 dan 2. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, menunggu petunjuk dan pengarahan dari dosen melalui LMS, dan juga mencari informasi yang lebih banyak lagi tentang penentuan solusi dari pakar dan ahli. Yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, semaksimal mungkin mengupgrade pengetahuan dengan memaksimalkan kajian literatur dan hasil wawancara pada kegiatan eksplorasi alternatif solusi, dan akan meningkatkan komunikasi yang lebih aktif lagi di grup WA maupun di forum LMS. Kemudian di bagian yang kedua, lembar observasi. Yang pertama, data observasi, pemahaman atau pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa di kelas 6 SDN 1 Bumi Agung, identifikasi masalahnya, pemahaman pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi siswa, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi, rumusan masalahnya, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi pada mata pelajaran matematika kelas 6 SDN 1 Bumi Agung, materi lingkaran, subpokok materi bagian-bagian lingkaran. Rencana aksi solusi, yang pertama pendekatan pembelajaran saintifik, model pembelajaran PBL, metode pembelajaran ATM, diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan, media pembelajarannya media realia, gambar pelahop, roda, dinding, jam dinding, dan biang lala. Kemudian yang data yang diobservasi yang kedua adalah 1 Bumi Agung, identifikasi masalahnya, pedagogik, literasi, dan numerasi. Pada bagian peserta didik masih memiliki semangat belajar yang rendah. Rumusan masalahnya, peserta didik masih memiliki semangat belajar yang rendah pada mata pelajaran IPA kelas 6 UPTN 1 Bumi Agung, materi pokok cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Rencana aksi solusinya, yang pertama pendekatan saintifik, model pembelajarannya creativity and innovation. Yang ketiga, metode pembelajarannya pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Yang keempat, media pembelajarannya gambar pohon bambu, gambar macam-macam tanaman, dan cara menyesuaikan diri. Kemudian ada modul pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian. Pada tabel yang ketiga, penilaian hasil wawancara, nama lengkap, tanggal lahir 8 Februari pendidikan S1, pekerjaan PNS, kedudukan pangkat kepala penata. Ini yang menjadi pewawancara pengawas kepala sekolah sejawat dan guru. Pendidikan formal, tingkat pendidikan formal yang dapat menunjang, poinnya 3, pengalaman kerja, poinnya 3, pengetahuan teknis 3, keterampilan teknis 3, motivasi 4, kerjasama 4, etika sopan santun 4, kemampuan komunikasi poinnya 4. Itu dari pengawas dan kepala sekolah hanya juga tidak ada perbedaan, dan untuk guru ada perbedaan di poin kedua masalah pengalaman kerja. Lanjut kepada hasil survei kepada guru kepala sekolah. Nama Fiber Alamsyah, guru kelas. Daftar pertanyaannya, memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, selalu berpakaian rapi dan sopan, selalu tepat waktu, sering melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas sehingga materi tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti, sering memberikan penilaian yang objektif, sering memiliki kriteria dan melaksanakan penilaian, sering menguasai materi pelajaran, selalu melibatkan siswa dalam pembelajaran, selalu merespon positif pertanyaan dan jawaban siswa, sering meninggalkan tugas bila berhalangan hadir, sering disiplin dalam pembelajaran, sering memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan, sering observer, Yusuf Priyadi dan Redi Suprianto. Yang terakhir, tabel yang terakhir, artefak hasil belajar siswa. Nama siswa Cynthia Trisani, kelompok 1. Kegiatan belajar, pembukaan, pengamatan, menjawab salam dan berdoa, indikator pencapaian bersyukur 1.1, 1.2, pencapaian mampu mengamalkan ajaran agama yang dianut, merupakan karakter, ice breaking tidak ada, pretest, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan mata pelajaran yang dilakukan, indikatornya percaya diri 2.6, pencapaiannya mampu membaca dan
memaknai bagian dari literasi. Kegiatan inti diambil dari seluruh kegiatan inti yang ada di RPP, mulai dari orientasi masalah, kemudian yang pengorganisasian peserta didik, membimbing penyelidikan individu, sampai yang terakhir mengembangkan, menyajikan hasil karya, serta yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian indikator yang dipakai untuk IPA 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, kemudian 4.3.1, 4.3.2. Bahasa Indonesia 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, dan 4.4.1. Kemudian capaian perkembangan anak pada kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pengamatan gambar dilaksanakan dengan teliti. Yang kedua, kegiatan penugasan LKPD mampu dianalisis dengan benar. Yang ketiga, mampu merangkum informasi tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri dari lingkungan yang dengan tepat. Yang keempat, mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri di lingkungannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, mampu mempresentasikan dengan percaya diri. Yang keenam, mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Yang ketujuh, mampu merangkum informasi penting dalam bentuk peta pikiran dengan teliti. Yang ke-8, mampu menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta pikiran dari pada peta pikiran dari teks sejarah dengan benar. Yang ke-9, mampu menyajikan informasi penting dari teks sejarah secara lisan dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan percaya diri. Kemudian untuk kegiatan post-tes, peserta didik menganalisis pengelompokan tumbuhan berdasarkan tempat hidup. Peserta didik mampu merangkum informasi penting berdasarkan peta pikiran. Itu untuk IPA. Indikator nya 3.3.2 dan 4.3.1. Untuk bahasa Indonesia-nya 3.4.3. Kemudian pada bagian refleksi, membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilaksanakan, berupa indikatornya tanya jawab 2.4, kemudian tindak lanjutnya mengagendakan pekerjaan rumah merupakan tanggung jawab, indikator KD-nya 2.4. Demikianlah hasil kerja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan guru Pamong. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.